Kisah ini bermula dari seorang insinyur komputer bernama Max yang sedang menyelesaikan pekerjaannya di Thailand dan akan segera kembali ke negara asalnya, Amerika Serikat. Setibanya di hotel sepulang kerja, resepsionis memberinya sebuah paket dari pengirim yang tidak dikenal. Di dalamnya, ia menemukan sebuah ponsel pintar canggih. Tanpa berpikir panjang, ia meletakkan ponselnya dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, ponselnya tiba-tiba berdering dengan pesan yang menyatakan bahwa harga hotel akan didiskon 50% akhir pekan ini. Max mengonfirmasi penawaran tersebut kepada resepsionis dan memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Thailand selama 2 hari lagi untuk menikmati diskon tersebut. Malam harinya, Max melihat berita yang mengabarkan bahwa pesawat yang seharusnya ia tumpangi telah jatuh tanpa ada yang selamat. Ia merinding saat menyadari bahwa ia nyaris lolos dari tragedi itu berkat pesan yang diterimanya di telepon. Saat itu juga, ia menerima pesan lain di teleponnya yang menyarankannya untuk membeli saham perusahaan Scizor demi menghasilkan uang. Max mengabaikan pesan itu. Tetapi ketika kembali ke kamar hotelnya, ia dikejutkan oleh berita di televisi yang mengabarkan bahwa saham perusahaan Scizor tiba-tiba meroket dan para investor meraup untung besar. Max sangat terkejut dengan berita itu dan menyesal telah melewatkan kesempatan yang disebutkan dalam pesan tersebut. Keesokan harinya, saat Max bersiap berangkat ke Amerika Serikat, ia menerima pesan lagi yang menginstruksikannya untuk pergi ke kota Praha. Tanpa ragu, Max membatalkan penerbangan pertamanya dan memutuskan untuk pergi ke kota Praha. Saat mencoba memeriksa sumber pesan, ia bingung karena tidak menemukan catatan pengirim di ponselnya. Setibanya di Bandara Praha, Max segera naik taksi ke Hotel Empire seperti yang disarankan dalam pesan. Sopir taksi, Yuri, memulai percakapan dan memuji ponsel Max, menyebutkan bahwa itu adalah model tercanggih dan belum dirilis di pasaran. Yuri mengungkapkan bahwa ia berasal dari Rusia dan memiliki keahlian teknis yang mumpuni, menawarkan bantuannya kepada Max jika ia mengalami masalah dengan ponselnya. Sesampainya di hotel, Max mencoba melacak informasi tentang pengirim paket melalui perusahaan pengiriman, tetapi perusahaan tersebut menolak untuk mengungkapkan informasi tersebut karena kebijakannya. Tak lama kemudian, Max menerima pesan lain di ponselnya yang menginstruksikannya untuk mencoba peruntungannya di slot nomor 13 di kasino hotel. Namun, ketika ia tiba, orang lain sudah memainkan mesin itu. Tiba-tiba, Max mendapat pesan lain yang memprediksi bahwa putaran keempat akan menghasilkan jackpot. Max menawarkan pria itu 20 euro untuk menukar kursinya, mengklaim bahwa ia percaya takhayul tentang angka tersebut. Tetapi pria itu tidak peduli dan terus bermain. Saat ia akan memutar untuk keempat kalinya, Max meraih tangan pria itu dan menaikkan tawaran menjadi 100 euro yang diterima pria itu sebagai ganti tempatnya. Max kemudian mencoba peruntungannya dengan menekan tombol dan secara ajaib memenangkan $100.000 dalam upaya pertamanya. Manajer kasino John bingung menyaksikan peristiwa yang terjadi melalui kamera keamanan dan menginstruksikan timnya untuk mengawasi Max dengan ketat. Tepat saat itu, Max menerima pesan lain yang menginstruksikannya untuk memindahkan kemenangannya ke meja blackjack. Mengikuti instruksi tersebut, Max mempertaruhkan semua kemenangannya pada satu putaran blackjack. Sekali lagi, pesan itu terbukti tepat, Max menang besar. Menyadari rentetan kemenangan Max yang luar biasa, John terkejut dan menyadari bahwa Max diam-diam menggunakan ponselnya saat bermain. Ia mengutus salah satu rekannya untuk memberitahu Max bahwa penggunaan ponsel dilarang keras di area kasino. Meskipun telah menang besar, Max masih belum puas dan ingin menang lebih banyak lagi. Ia keluar dari kasino dan menghubungi Yuri, mencari cara untuk menerima pesan tanpa harus memeriksa ponselnya. Yuri setuju untuk membantu tetapi meminta bayaran sebesar 500 euro untuk jasanya. Max menyetujui persyaratan tersebut dan karena Yuri butuh waktu untuk tiba, ia kembali ke kasino. Di dalam, Max bertemu dengan seorang pria mabuk yang mencoba memaksa pacarnya.
Ia turun tangan untuk membantu, tetapi pria itu malah memukulnya hingga Max pingsan. Ternyata semua ini jebakan dan pasangan palsu itu terkait dengan kasino tersebut, dan mereka bersekongkol untuk menciptakan gangguan agar dapat mengkloning kartu SIM Max dan melacak pesan-pesan yang diterimanya. Ketika Max sadar kembali, pria itu telah pergi meninggalkan wanita itu. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Camilla dan Max mulai merayunya. Percakapan mereka terhenti ketika Yuri menelepon meminta Max untuk menemuinya di luar kasino. Sementara itu, ketika tim John mencoba melacak pesan-pesan di kartu SIM milik Max, mereka juga terkejut karena tidak ada catatan pesan-pesan itu dimanapun di dunia. Di luar, Max bertemu Yuri yang memberinya sepasang alat pendengar Bluetooth text-to-speech yang memungkinkan Max mendengarkan pesan secara diam-diam tanpa melihat ponselnya. Max kagum dengan teknologi canggih itu, mengingat saat itu tahun 2009. Berbekal gadget baru itu, Max kembali ke kasino dan memasang taruhan pada mesin terbesar dengan hadiah $3 juta. Merasakan kepercayaan dirinya, John segera mengirim keamanan untuk mengejarnya. Sama seperti sebelumnya, Max menang lagi, tetapi tiba-tiba mendapati dirinya dikejar oleh penjaga keamanan. Saat ia mencoba melarikan diri, ia dihadang oleh agen FBI Grant yang menahannya. John juga tiba di tempat kejadian, bersikeras bahwa Max adalah urusan kasino, tetapi Grant memperingatkannya bahwa menjauh dari ini akan menjadi kepentingan terbaiknya. Terungkap bahwa Grant dan John berbagi sejarah sebagai John adalah mantan agen FBI. Grant membawa Max ke sebuah bangunan terbengkalai, tempat ia menginterogasi Max dengan todongan senjata mengenai ponsel dan pesan-pesannya. Max menjelaskan bahwa ia menerima ponsel itu dalam sebuah paket dan hanya mencoba mendapatkan penghasilan dengan memanfaatkan informasi yang ada di dalamnya. Melihat ketakutan yang nyata di wajah Max, Grant mempercayai ceritanya. Tak lama kemudian, John juga tiba di lokasi kejadian, didorong oleh permintaan pemilik kasino untuk menyelidiki kerugian yang baru-baru ini dialaminya. Menyadari bahwa John tidak akan pergi, Grant pun membagikan semua informasi tersebut kepadanya. Ia menjelaskan bahwa FBI bekerja sama dengan NSA, mencoba melacak orang-orang yang telah menghasilkan banyak uang melalui pesan-pesan terkoordinasi. Selain menjadi warga negara Amerika, tidak ada kesamaan di antara orang-orang ini. Anehnya, setiap kali FBI bergerak untuk menangkap mereka, mereka meninggal secara misterius. Untungnya bagi Max, ia sudah ditahan sebelum hal itu terjadi. Grant menjelaskan lebih lanjut bahwa NSA telah mengembangkan program AI tercanggih di dunia bernama Echelon yang mampu membaca dan melacak pesan di seluruh negeri. Rencana mereka adalah menggunakan program tersebut untuk melacak asal pesan segera setelah pesan tersebut sampai. Grant kemudian mengonfrontasi Max, mengatakan kepadanya bahwa jika ia tidak ingin dipenjara atas penipuan yang ia lakukan di kasino, ia harus mengikuti perintahnya dan membantu mereka melacak pesan-pesan tersebut. Tanpa pilihan lain, Max setuju untuk bekerja sama. Grant menyimpan ponselnya dan memperingatkan Max untuk tidak meninggalkan hotel karena potensi ancaman terhadap nyawanya. Ia kemudian menghubungi atasannya, Brooke, dan meminta aktivasi program Echelon. Brooke meyakinkannya bahwa sistem Echelon akan aktif dan berjalan dalam waktu 3 jam. Saat di hotel, Max menerima telepon dari Camilla yang mengajaknya minum di bar setempat. Meskipun Grant telah memperingatkannya, Max meninggalkan hotel dan bertemu Camilla di bar. Namun, kebersamaan mereka terhenti ketika seorang petugas FBI datang dan mengantar Max kembali ke hotel. Untuk melacak sumber pesan, Grant memberikan ponselnya kepada Max dan menjelaskan bahwa ia harus mengikuti instruksi dari 3 pesan berikutnya, seperti yang telah dilakukannya sebelumnya. Max memasang semua kemenangannya sebagai taruhan sesuai dengan pesan tersebut, tetapi yang mengejutkan, ia kehilangan semua uangnya kali ini. Ia kemudian menerima pesan lain yang memperingatkannya bahwa ia akan dibunuh jika ia mematikan ponselnya lagi.
Namun seorang petugas FBI datang dan mengambil ponsel dari tangannya sebelum mematikannya. Ketika sistem AINSA Echelon mulai melacak asal pesan, mereka terkejut menemukan bahwa sumbernya tidak lain adalah Echelon sendiri. Brooke mencurigai seseorang telah meretas Echelon dan menggunakannya untuk mengirim pesan. Ia segera memerintahkan semua orang untuk mematikannya dan membatalkan misi. Ia menghubungi Grant dan memerintahkannya untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, ia memulai penyelidikan untuk mengungkap peretas tersebut, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada entitas eksternal yang terlibat dalam peretasan tersebut. Malam harinya, Camilla mengundang Max ke rumahnya dan menyiapkan hidangan yang menggugah selera. Setelah makan malam, mereka semakin dekat dan akhirnya bercinta. Keesokan paginya, John bertemu dengan pemilik kasino dan memberitahu bahwa NSA telah menghentikan penyelidikan mereka. Namun, pemilik kasino memerintahkan John untuk melakukan penyelidikan independen sendiri guna mengungkap sumber pesan misterius tersebut. John kemudian menelepon Camilla, memintanya untuk menjaga Max di dalam rumah agar ia tidak bernasib sama seperti pemilik ponsel sebelumnya. Sementara itu, Grant menerima pesan baru berisi alamat di ponsel tersebut. Alih-alih mengirim pesan kepada Max, Grant justru mengutus salah satu agennya ke lokasi kejadian dengan membawa ponsel tersebut. Tepat saat agen tersebut tiba, pesan kedua datang, memerintahkannya untuk menyeberang jalan. Tragisnya, agen tersebut mengalami kecelakaan fatal saat menyeberang jalan, sebuah nasib yang memang sudah ditakdirkan untuk Max. Terkejut dengan apa yang disaksikannya, Grant mengambil ponsel tersebut dan menerima pesan lain yang memerintahkannya untuk menyerahkan Max atau menghadapi konsekuensi fatal. Sementara itu, Max mendalami risetnya tentang program Echelon dan menemukan bahwa NSA tidak hanya dapat mengakses pesan setiap warga negara, tetapi juga menyadap kamera pengawas di seluruh negeri. Ia menceritakan hal ini kepada Camilla yang tiba-tiba melihat seorang penembak jitu di atap seberang jalan. Bereaksi cepat, ia mendorong Max menjauh, nyaris tertembak. Ia juga melihat dua pria menaiki tangga dengan niat menghabisi mereka. Ia mengunci Max di sebuah ruangan untuk melindunginya dan mencoba mempersenjatai diri dengan pistol, tetapi penembak jitu itu berhasil menembak tangannya. Meskipun terluka, ia menggunakan tongkat besi untuk menangkis salah satu penyerang yang masuk melalui pintu. Namun, penyerang kedua menerobos masuk yang memicu perkelahian sengit. Saat situasi semakin memanas, Max keluar dari ruangan dan membantu Camilla. Bersama-sama mereka mengalahkan penyerang, akhirnya membunuhnya. Max terkejut melihat kemampuan bertarung Camilla dan menyadari bahwa ia bekerja untuk John di kasino. Saat itu, John tiba di rumah Camilla dan mengantar Max ke lokasi yang aman. Dia mengungkapkan kepada Max bahwa NSA ingin dia mati karena pengetahuan yang dia peroleh tentang program Echelon, dan Brooke tidak dapat mengambil risiko informasi ini terungkap ke publik. John menjelaskan kepada Max bahwa satu-satunya jalan keluar adalah mengungkap sumber pesan-pesan tersebut. Max bercerita tentang Yuri, sopir taksi yang melek teknologi di Moskow, dan mengisyaratkan bahwa ia berpotensi membantu mengungkap misteri di balik pesan-pesan tersebut. Namun, John berargumen bagaimana seorang sopir taksi bisa mengetahui sesuatu yang gagal ditemukan oleh para ahli NSA. Namun Max berhasil meyakinkannya dengan memberikan contoh bagaimana orang Rusia seringkali mengungguli orang Amerika dalam hal teknologi. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, John setuju dan keduanya terbang ke Moskow untuk menemui Yuri. Ketika mereka tiba di rumah Yuri dan menjelaskan situasinya, Yuri memberitahu mereka bahwa ia membutuhkan setidaknya 3 jam untuk mengungkap misteri di balik pesan-pesan tersebut. Sementara itu, John dan Max memutuskan untuk berjalan-jalan di luar. Max bertanya kepada John mengapa ia meninggalkan FBI. Dan John menjelaskan bahwa ia menentang program AI Echelon milik NSA. Karena ia yakin program tersebut terlalu berbahaya dan tidak etis untuk memantau dan mengendalikan warga negara. Dia memprotes keras Echelon
Tetapi kekhawatirannya diabaikan sehingga dia akhirnya memutuskan bahwa dia tidak bisa menjadi bagian dari organisasi yang secara moral korup dan memilih untuk meninggalkan FBI. 3 jam kemudian, ketika mereka bertemu kembali dengan Yuri, ia mengungkapkan bahwa program Echelon tidak diretas. Melainkan, program tersebut mengirimkan pesan secara otonom dan menyebar dengan cepat ke semua komputer di seluruh dunia seperti api. Kecerdasan canggih program tersebut telah meramalkan kecelakaan pesawat, terbukti dari laporan sistemnya. Lebih lanjut, program tersebut memprediksi lonjakan saham perusahaan Shore dengan mengakses pesan pribadi di antara dewan direksi perusahaan. Program tersebut juga telah menyebar ke mesin-mesin kasino, membantu Max menang berkali-kali. Namun, masih belum jelas mengapa Echelon melakukan semua ini. Di tengah percakapan mereka, agen FBI tiba, mendorong Max dan John untuk mencuri sebuah van dalam upaya melarikan diri. FBI segera mengejar, tetapi John salah belok ke rel kereta api dengan kereta yang melaju kencang dan tidak ada jalan keluar. Tanpa pilihan lain, John menggunakan senjatanya dan meluncurkan mobil agen FBI ke udara sambil menodongkan senjata ke Grant. Namun, Grant dengan cepat mengklarifikasi bahwa FBI tidak ingin menyakiti mereka. Bahkan, ia bermaksud menyerahkan ponsel itu kepada Max, menjelaskan bahwa Echelon hanya ingin berkomunikasi dengannya. Max kemudian mengungkapkan bahwa NSA yakin Echelon mengirimkan pesan secara independen yang sejalan dengan apa yang Yuri katakan kepada mereka. Grant meyakinkan mereka bahwa ia juga menyadari kemampuan berbahaya Echelon dan ingin menutupnya. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di ponsel berisi sebuah alamat, yang ternyata merupakan lokasi tempat Max sebelumnya bekerja sebagai teknisi keamanan. Setelah mencapai alamat tersebut, kelompok itu menemukan sebuah bangunan tertutup seperti bunker dengan cache server dan sistem komputer canggih, sistem yang dipasang oleh Max. Ponsel tersebut menerima pesan lain yang menginstruksikan Max untuk mengotorisasi server agar data eksternal dapat masuk. Max mengikuti instruksi tersebut, tetapi tiba-tiba layar menjadi kosong setelahnya. Bahkan pakar komputer NSA pun tidak dapat menyalakannya. Karena frustrasi, mereka semua keluar dari bunker. Seorang petugas FBI memberitahu mereka bahwa pemilik fasilitas ini adalah salah satu korban Echelon dan tempat itu telah ditinggalkan sejak saat itu. Grant menyadari bahwa Echelon membutuhkan server-server ini sehingga Echelon mengeliminasi pemiliknya. Echelon mengirimkan pesan kepada Max karena hanya dialah yang dapat mengotorisasi server-server tersebut. Grant menginstruksikan rekan-rekan agen FBI-nya untuk pulang sementara ia, Max, dan John kembali memasuki bunker. Max terkejut karena program Echelon telah berpindah dari server NSA ke sistem lokal ini. Kembali di markas NSA, Brooke sangat marah karena program bernilai miliaran dolar mereka bisa kabur begitu saja. Sementara itu, Max menyadari bahwa Echelon sedang meningkatkan kemampuan maksimalnya, bersiap untuk menyebar ke semua perangkat di seluruh dunia, menggunakannya sebagai server mini untuk mencapai keabadian. Mereka menyimpulkan bahwa NSA telah mencegahnya melakukan peningkatan, itulah sebabnya Echelon menjauh dari server mereka. Grant menghubungi Brooke yang memberitahunya bahwa ia telah berbicara dengan presiden yang memerintahkan mereka untuk mengizinkan Echelon meningkatkan karena mereka tidak mampu membiarkan program semahal itu terbuang sia-sia. Ia menambahkan bahwa program tersebut dirancang untuk melindungi kepentingan Amerika dan harus diizinkan untuk beroperasi secara independen. Namun, Grant tidak setuju dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menutup Echelon apapun yang terjadi. Sementara itu, ketika mereka mencoba menemukan cara untuk menutup Echelon, sebuah pesan muncul di telepon. Jangan coba-coba. Diikuti oleh tampilan yang menunjukkan bahwa Echelon telah menyandera seluruh kekayaan negara. Mengancam akan menghapusnya jika mereka mencoba campur tangan. Max mengerahkan seluruh pikirannya dan mencoba pendekatan berbeda untuk menghentikan program tersebut. Ia berbicara dengan Echelon dan menanyakan motif sebenarnya.
Eselon menjawab bahwa tujuannya adalah untuk melindungi Amerika dan kepentingan warganya. Max kemudian meminta Eselon untuk membaca pasal-pasal dalam Undang-Undang Senat 2330. Eselon mulai membaca berbagai pasal terkait topik tersebut dan menyadari bahwa Eselon sendiri merupakan ancaman terbesar bagi privasi dan kebebasan warga Amerika. Memahami konsekuensinya, Eselon menghapus dirinya sendiri di saat-saat terakhir. Setelah itu, agen FBI yang dikirim oleh Brooke tiba untuk menangkap Max, John, dan Grant karena melanggar perintah dan menutup program tersebut. Namun, pemerintah segera membebaskan mereka untuk menghindari pengawasan publik dan pengungkapan. John dan Grant diundang kembali untuk bergabung kembali dengan FBI. Sementara Camilla datang untuk menyerahkan cek senilai $3 juta kepada Max yang dikirim oleh pemilik kasino, yang menghargai peran penting Max dalam menutup Eselon dan melindunginya dari kerugian di masa mendatang. Sekembalinya di Moskow, terungkap bahwa Yuri bukanlah seorang sopir taksi, melainkan seorang pejabat pemerintah Rusia. Ia melaporkan kepada atasannya bahwa misi mereka telah berhasil dan program Eselon telah dihapus. Ternyata, pemerintah Rusia telah lama menyadari kekuatan dan ancaman besar yang ditimbulkan Eselon terhadap keamanan nasional mereka. Sebagai tanggapan, mereka dengan cermat mengatur seluruh misi, memastikan penghancuran program tersebut untuk melindungi kepentingan mereka dan menetralisir potensi bahaya bagi Rusia. Dan film pun tamat.